Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan berkisah satu kisah dan juga satu sejarah yang istimewa karena saya pakai baju Korpri dan kemarin juga teman-teman ASN pasti upacara Hari Korpri 29 November setiap tahunnya. Nah, kali ini tentang sejarah Korpri. Karena banyak ASN juga yang tidak tahu tentang sejarah Hari Korpri. Sebenarnya, Korpri ataupun pegawai negeri sudah ada sejak zaman kolonial. Namanya waktu itu Amtenar. Kemudian pada era kolonial, sampai kemudian era penjajahan Jepang dan juga era kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka di era Bung Karno, Korpri ataupun pegawai negeri waktu itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961. Dan ketika itu salah satu isi undang-undang adalah pegawai negeri dilarang untuk berparpol atau berpartai politik dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sayangnya waktu itu peraturan pemerintah yang mengatur tidak juga pernah muncul, sehingga banyak pegawai negeri yang waktu itu bergabung bersama partai politik. Nah, salah satunya mereka bergabung bersama PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dan perlu diingat waktu itu PKI urutan keempat partai politik di Indonesia, sehingga cukup banyak pegawai negeri yang tergabung dalam PKI. Dan pasca peristiwa 1965 atau G30 SPKI, banyak akhirnya pegawai negeri yang kemudian terlibat dan juga terjebak di dalam mendukung dengan PKI, dan mereka pada akhirnya banyak yang ditahan dan juga dibuang ke Pulau Buru gitu ya. Nah, kemudian Orde Baru mengatur pegawai negeri ini dengan Kepres nomor 85 tahun 1971. Tanggalnya adalah 29 November tahun 1971. Kepres itulah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Korpri setiap tahun, termasuk tahun ini ya. Nah, ketika Orde Baru juga menarik nih, Korpri ataupun pegawai negeri waktu itu mendukung salah satu partai, dan partai ini adalah Partai Golkar. Waktu itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 mengatur bahwa para pegawai negeri itu mendukung golongan karya ataupun masuk golongan karya. Maka kalau orang-orang tua kita, mungkin eyang kita, bapak kita yang dulu jadi PNS biasanya pasti akan masuk ataupun mendukung Partai Golkar. Sehingga wajar kalau 32 tahun Orde Baru selalu menang pemilu, Golkar selalu menang pemilu karena didukung oleh seluruh PNS yang ada di Indonesia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 setelah era reformasi mengatur tentang aparatur sipil negara yang kemudian diharapkan PNS atau ASN bisa netral dan juga melayani masyarakat dengan prima. Nah, Korpri selalu identik dengan Golkar di era masa lalu. Golkar dan logo Korpri itu juga hampir sama. Logonya bergambar pohon beringin yang artinya pengayoman gitu ya. Nah, besok saya akan cerita tentang pohon beringin. Mau tahu? Oke, ikuti terus channel ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.